Bab 004. Dengan setiap barang yang dihancurkannya, Aryo semakin merasa kehilangan kendali. Dia menyadari betapa dia berinvestasi dalam Dewi, berharap bahwa gadis itu bisa mengubah hidupnya dengan kehadirannya. Namun, semua harapan itu sekarang terasa sia-sia, dan itu membuatnya semakin marah. 15. Flashback beberapa hari yang lalu. Saat itu, di kamar sempit dan dingin yang penuh pernak-pernik riasan, Dewi terduduk sambil menangis terisak. Wajahnya yang baru saja didandani tampak berantakan oleh air mata yang tak bisa ia tahan. "Tolong, Mbak Susi, aku nggak mau dijual ke laki-laki hidung belang," ucap Dewi sambil memohon. "Bantu aku kabur dari sini." Susi, anak buah Madam Sonia yang terkenal seorang waria yang bertugas memakai over semua wanita yang akan bekerja dan dijual sebagai wanita bayaran. Meskipun bekerja yang dipandang tidak baik oleh orang luar, tapi hatinya bak malaikat. Dia sering merasa iba melihat wanita-wanita muda yang polos, dijual oleh Madam Sonia, termasuk Dewi. Rasa kasihan terlihat di wajahnya yang tebal dengan makeup, dan ia pun menarik napas panjang, lalu membelai lembut pundak Dewi. "Dewi, dengarkan Mbak Susi, ya. Mbak Susi juga pengen nolong kamu, tapi keadaan kita nggak gampang. Anak buah Madam Sonia itu banyak, dan mereka nggak main-main. Kalau kamu tertangkap lagi, hukumannya bakal lebih parah. Kita bisa sama-sama celaka." Dewi menunduk, air matanya semakin deras. Susi melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Dengerin Mbak, iya. Kamu harus pura-pura patuh dulu. Ikuti kemauan Madam Sonia dan tunjukkan kalau kamu menurut. Begitu kamu dijual ke pembeli nanti, cari kesempatan buat kabur. Di rumah orang itu mungkin kamu bisa menemukan celah buat lari, jauh dari orang-orang Madam Sonia." Meski merasa takut, Dewi mengangguk pelan. Dalam hati ia tahu rencana ini berisiko, tapi ini mungkin satu-satunya harapan yang dimilikinya. Susi menggenggam tangan Dewi erat, menatapnya dengan penuh harapan dan keberanian. "Jangan putus asa, ya. Kamu masih punya kesempatan. Ingat, cari momen yang pas. Mbak Susi bakal doain kamu supaya bisa lepas dari semua ini." Dengan air mata yang belum berhenti mengalir, Dewi mencoba menguatkan dirinya, berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk bisa bebas dari cengkeraman Madam Sonia. Selama ini, Dewi memang sengaja berpura-pura patuh pada Madam Sonia dan Aryo, menunjukkan sikap penurut demi mengelabui mereka. Ia menahan setiap perasaan takut dan benci dalam dirinya, menyembunyikannya di balik senyum tipis dan kepatuhan yang hanya akting belaka. Dalam hatinya, Dewi tahu bahwa bersikap patuh adalah satu-satunya cara agar tidak dicurigai dan bisa menyusun rencana untuk kabur. Kemarin, ketika Aryo mengizinkannya jalan-jalan ke mall, Dewi memanfaatkan momen itu untuk memikirkan cara keluar dari apartemen yang terasa seperti penjara baginya. Tak disangka, saat itulah ia bertemu dengan dua temannya dari kampung, Fuji dan Sally. Pertemuan tersebut seakan memberi harapan baru bagi Dewi, dan ia segera tahu bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Flashback off. Siang ini, setelah Aryo pergi, Dewi langsung menghubungi Sally dengan penuh harap. Dengan suara yang bergetar dan hati-hati, ia berkata, "Sally, tolong jemput aku di alamat yang aku kirim tadi. Majikan tempat aku kerja ini jahat sekali, sering marah-marah tanpa alasan. Aku nggak betah, Sal. Aku cuma pengen pergi dari sini."
Sally yang mendengar permintaan Dewi tidak merasa curiga sedikitpun. Dia tidak tahu situasi sebenarnya, namun merasakan ketulusan di balik suara Dewi yang memohon bantuan. Lia, Qin. Aku akan segera ke sana. Kamu tunggu, iya, jawab Sally dengan cepat, memastikan bahwa Dewi tahu ia akan datang secepat mungkin. Begitu panggilan berakhir, Dewi merasakan secercah kebebasan sudah berada dalam jangkauan. Ia menunggu dengan hati berdebar, berharap rencananya untuk kabur kali ini benar-benar bisa berhasil. Setelah sampai di kosan tempat Sally tinggal, Dewi memasuki ruangan dengan perasaan campur aduk. Dia berdiri di sana sejenak, merasakan ketegangan dan ketakutan, sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian. 16. Untuk menceritakan segalanya kepada Sally dan Fuji. Sally, Fuji, aku harus memberitahu kalian tentang yang sebenarnya terjadi padaku, ujar Dewi, suaranya bergetar. Sebenarnya, aku dijual oleh ayah tiriku kepada seorang mucikari. Aku dilelang dan akhirnya dijual kepada seorang om-om yang sudah berumur 35 tahun lebih. Dia punya istri, dan aku dijadikan istri mudanya. Dia berharap aku bisa hamil karena istri pertamanya tidak mau hamil. Sally dan Fuji tertegun mendengar pengakuan Dewi. Raut wajah mereka berubah menjadi serius, dan mereka mendekat, memberi support pada Dewi. Aku berpura-pura baik pada dia, lanjut Dewi, menahan air mata. Semua ini hanya agar aku bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Aku takut, Sal. Ketika aku bertemu dengan kalian kemarin, itu seperti menemukan harapan untuk kabur dari sana. Dewi menunduk, merasa bersalah. Aku minta maaf, Sally. Aku tidak jujur padamu karena aku takut kalau kamu tidak akan mau membantuku. Tapi sekarang aku sangat membutuhkan bantuan kalian. Sally mendekati Dewi dan memeluknya erat. Jangan minta maaf, Dewi. Kita adalah teman. Kami akan membantu kamu keluar dari situasi ini. Kami tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian, ujarnya dengan tegas. Fuji juga ikut bergabung dalam pelukan itu, menambahkan, kita akan mencari cara untuk membantumu kabur. Kita tidak bisa membiarkan orang itu menemukan dan menangkapmu. Kamu berhak untuk bebas dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dewi merasa lega saat mendengar kata-kata mereka. Dalam pelukan itu, dia merasakan dukungan dan cinta yang tulus, sesuatu yang sangat ia butuhkan di tengah kekacauan yang sedang dihadapinya. Kini, dia tahu bahwa dia tidak sendirian dan memiliki teman yang siap berjuang bersamanya untuk meraih kebebasan. Sally dan Fuji saling bertukar pandang, lalu Sally bertanya, jadi, Dewi, apa rencanamu setelah ini? Kemana kamu akan pergi? Dewi menggelengkan kepala, bingung. Aku tidak tahu, aku hanya membawa uang sekitar 3 juta. Yang Tuan Aryo berikan padaku. Itu tidak akan cukup untuk memulai hidup baru di sini. Fuji berpikir sejenak sebelum memberikan saran. Bagaimana kalau kamu ikut tantenya bekerja di toko sembako miliknya? Tanteku tinggal di daerah S, tidak terlalu jauh dari sini. Kamu bisa mulai dari situ dan perlahan-lahan mencari cara untuk hidup lebih baik. Dewi merasa sedikit lega mendengar usul itu. Itu terdengar bagus. Aku hanya ingin pergi dari sini secepat mungkin. Selama Aryo tidak mengetahui keberadaanku, aku merasa lebih aman. Sally tersenyum, memberikan semangat. Kami akan membantumu pergi ke sana.
Yang penting adalah kamu bisa memulai hidup baru dan menjauh dari semua ini. Terima kasih, Sally, Fuji. Aku benar-benar menghargai bantuan kalian, ucap Dewi dengan penuh haru. Dengan senyum bahagia, Dewi bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, menjauh dari semua ketidakpastian dan rasa sakit yang selama ini mengikutinya. Keputusan untuk mengikuti Tante Fuji menjadi titik awal harapannya untuk meraih kebebasan. Keesokan harinya, Dewi bersiap-siap untuk pergi ke tempat tantenya Fuji. Dengan semangat baru, dia 17. Berupaya untuk bebas. Setelah Fuji siap, mereka berdua langsung menuju terminal bus. Di dalam bus, Dewi merasa sedikit tegang, namun juga excited. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Ketika mereka tiba di daerah tempat tantenya Fuji tinggal, Dewi melihat toko kelontong yang cukup besar. Toko itu ramai dengan pelanggan yang datang dan pergi. Setelah turun dari bus, Fuji menarik lengan Dewi menuju pintu toko. "Assalamualaikum, Tante Erni," kata Fuji sambil mengangguk ke arah wanita parubaya yang sedang menyusun barang di rak. Tante Erni, yang memiliki senyum ramah, segera mendekati mereka. "Waalaikumsalam. Akhirnya kalian sampai juga. Gimana perjalanannya?" "Oh, ya, kamu pasti Dewi ya. Fuji sudah cerita tadi malam tentangmu," ucapnya dengan lembut. Dewi mengangguk, sedikit kikuk. "Iya, Tante. Saya Dewi, yang berencana melamar kerja di sini." Fuji menambahkan, "Tante, Dewi datang dari kampung yang sama kayak Fuji, dan tidak punya keluarga di sini. Dia dijual oleh bapaknya untuk melunasi hutang kepada rentenir." Mendengar itu, wajah Tante Erni tampak prihatin. Kasihan sekali. Jangan khawatir, Dewi. Kamu bisa tinggal di sini dan bekerja di toko ini. Kami akan jadi keluargamu di sini." Dewi merasa haru mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Tante. Aku berjanji akan bekerja dengan baik dan rajin." Setelah beberapa jam beristirahat dan membantu Tante Erni menata barang-barang, Fuji meminta pamit. "Aku harus kembali ke kosan sekarang, Dewi. Besok aku ada kuliah." "Semangat ya, kerja di sini." Dewi tersenyum. "Terima kasih, Fuji. Tanpamu, aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini." "Semoga semuanya berjalan lancar untukmu," jawab Fuji sebelum berpamitan kepada Tante Erni dan kemudian melangkah pergi. Dewi melihat Fuji pergi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Dia siap menghadapi tantangan baru di depan, bertekad untuk membangun kehidupannya kembali. Di tempat lain, setelah hampir seminggu kepergiannya Dewi, Aryo mendapat telepon dari Samsul, anak buah yang disuruh untuk mencari Dewi. "Bos, kami sudah menemukan di mana gadis itu berada. Dia sekarang di kota Es, dan bekerja di sebuah toko kelontong. Apa kami harus segera membawanya ke sana?" Aryo terdiam sejenak sebelum menjawab, "Bawa gadis itu kemari, aku akan mentransfer sisa pembayarannya kalau gadis itu sudah sampai di alamat rumah yang aku berikan," ucap Aryo tegas. Anak buah Aryo pun mengamati Dewi dari kejauhan. Saat suasana sepi, dan Dewi sedang berada di toko kelontong itu sendirian, para anak buah Aryo berpura-pura datang sebagai pembeli. Setelah memastikan keadaan sekitar aman, mereka pun langsung membekap mulut Dewi dan membawanya masuk ke dalam mobil. Dewi meronta-ronta di dalam mobil, berteriak dan mencoba melarikan diri.
Namun Dewi kalah kuat. Salah satu anak buah Aryo itu pun memberikannya obat bius, yang akhirnya membuat Dewi kehilangan kesadarannya. 18. Saat kesadarannya mulai pulih, Dewi membuka mata dan mendapati dirinya berada di sebuah kamar yang asing. Jantungnya berdegup lebih cepat saat dia mencoba mengingat apa yang terjadi. Samar-samar dia terbayang sedang berada di warung Tante Erni, sedang sibuk menyusun barang dagangan. Namun, momen itu dengan cepat berubah. Seseorang tiba-tiba menariknya dari belakang, memaksanya masuk ke dalam mobil, dan semuanya menjadi gelap. Dewi menatap sekeliling. Ini bukan kamar apartemen milik Aryo, dan bukan pula kamar kos Sally atau Fuji. Dindingnya dihiasi dengan cat krem dan aroma khas lavender menguar di seluruh penjuru ruangan. Perasaan takut bercampur bingung menguasainya, mengerucut pada satu pertanyaan, siapa yang menculiknya? Apakah ini perbuatan anak buah Madam Sonia, atau malah anak buah Aryo? Pikirannya terhenti ketika pintu kamar itu terbuka. Sosok yang masuk membuat dadanya berdenyut semakin keras. Aryo muncul dengan senyum sinis di bibirnya, tatapannya tajam dan dingin, berbeda jauh dari sikap ramah yang biasanya dia tunjukkan. "Kau sudah bangun?" tanyanya, nadanya tidak selembut yang biasa Dewi dengar. Dewi merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. "Om Aryo. Kenapa aku ada di sini?" tanyanya, berusaha menenangkan suara gemetarnya. Arya mengangkat satu alis, mengabaikan pertanyaannya seolah itu tidak penting. Dia lebih tertarik pada panggilan Dewi padanya, "Om." Tanya-tanya Aryo keheranan. "Kau berani memanggil suamimu dengan sebutan Om? Kau belum lupakan Dewi kalau kau sudah sah menjadi istriku?" ucap Aryo menegaskan. "Cui, aku tidak sudi jadi istrimu Om, kau sudah tua. Kau berharap aku memanggilmu Mas? Jangan mimpi, kau itu sudah tua cocoknya aku panggil Om," ucap Dewi memandang Aryo dengan sinis. Ha, aku tidak peduli apa yang kau katakan Dewi. Yang jelas kau adalah istriku, dan kau adalah tawananku sekarang. Jadi jangan pernah berharap untuk kabur lagi dariku, atau kau akan menerima akibatnya." Aryo pun menatap Dewi dengan tatapan yang tajam. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, "Tenang saja, kau akan aman di sini, selama kau menurut," jawabnya sambil berjalan mendekat. Dewi menelan ludah, menyadari situasinya menjadi lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Aryo melangkah mendekat, matanya yang gelap berkilat penuh amarah. Dewi bisa merasakan hawa ancaman yang menguar dari tubuhnya, membuat perasaannya semakin waspada. "Aku sudah berusaha berbuat baik padamu," Aryo berkata, nadanya dingin. "Tapi kau malah mencoba kabur. Jadi jangan salahkan aku kalau sekarang aku harus berbuat kasar, dan memaksamu." Dewi merasakan panas marah membakar dadanya. Dia menatap Aryo tajam, tidak terima diperlakukan seperti ini. Dengan gerakan cepat, dia mencoba memberontak, tangannya terkepal saat dia mengayunkannya ke arah Aryo. Namun, Aryo sudah siap. Dia menangkap pergelangan tangan Dewi dengan cekatan, senyum sinisnya semakin lebar. "Jangan membuang tenagamu sia-sia," bisiknya dengan nada mengejek. Namun Dewi terus memberontak dan memaki Aryo. "Lepaskan aku brengsek. Aku mau pergi, aku tidak mau di sini denganmu." Dengan gerakan yang cepat, Aryo menarik dasi yang tergantung di lehernya dan mengikat tangan Dewi dengan kuat. Dewi berusaha melepaskan diri, namun ikatan itu terlalu kuat, membatasi gerakannya. Napasnya memburu,
Matanya menatap Aryo dengan penuh emosi yang bercampur antara kemarahan dan 19. Ketidakberdayaan. Aryo kemudian mengambil rantai borgol dari laci meja dan memborgol kedua tangan Dewi pada besi ranjang yang berada di belakangnya. "Aku tidak akan menyerah begitu saja, Aryo," desis Dewi dengan nada tajam, meskipun suaranya sedikit bergetar. Aryo hanya tersenyum tipis, seolah-olah itu semua hanyalah permainan baginya. Dengan satu gerakan tegas, Aryo mendorong Dewi, membuat tubuhnya terdorong ke kasur. Dewi meringis, namun kemarahannya lebih kuat daripada rasa sakit yang ia rasakan. Sebelum dia sempat mengumpulkan tenaga untuk melawan, Aryo sudah mendekat lagi dan dengan cepat meraih baju Dewi, mencoba menariknya dengan kuat.